mendengar kata-kata itu, dua pemuda itu malah maju menuju ke Mbah Said. Salah seorang itu seperti bersiap mau memukul Mbah Said. Tiba-tiba Bayu ini yang berada di belakang Mbah Said melihat kakeknya memegang kedua pinggang pemuda tadi. Jadi yang satu pinggang sebelah kiri dan satu pinggang sebelah kanan diangkat menggunakan kedua tangan Mbah Said itu. Jadi Bayu ini melihat kalau dua orang pemuda tadi dimainkan seperti wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya Ari. Semoga semua teman-teman dimanapun berada dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan kelancaran setiap kegiatannya. Cerita kali ini datang dari salah seorang teman, namanya Bayu. Nah, Bayu ini mempunyai pengalaman tentang kakeknya. Jadi kakeknya Bayu yang bernama Mbah Said pada tahun 2014 yang lalu pernah mengalami sebuah kejadian. Nah, di saat itu kejadian ini disaksikan sendiri oleh Bayu, cucunya. Kejadian yang bagi Bayu merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, dari itu semua Bayu menghubungkan cerita ini menjadi sebuah cerita mistis. Bayu ini tinggal di sebuah kampung bersama orang tuanya. Di sana juga dia masih tinggal bersama kakeknya. Kalau neneknya ini sudah lama meninggal. Kejadian tahun 2014 yang lalu. Jadi pada waktu itu kampungnya si Bayu ini sedang panen raya. Rata-rata warga di kampungnya ini memiliki tanaman cengkeh. Nah, cengkeh yang pada waktu itu harganya ini cukup mahal. Jika dipanen basah bisa mencapai 50.000 per kilo. Itu harga yang cukup mahal sekali. Jadi perekonomian di lingkungan atau di desanya si Bayu ini sangat bagus sekali pada waktu panen itu. Beberapa warga memiliki tanaman cengkeh ini entah di sekitar rumahnya, di pekarangan, atau bahkan di kebun mereka. Bahkan ada beberapa orang ini memiliki kebun cengkeh yang sangat luas sekali. Jadi pada waktu itu mereka yang memiliki perkebunan cengkeh ini sampai menyewa beberapa orang untuk menjaganya. Karena harga cengkeh yang mahal ini semakin rawan dengan pencurian. Walaupun itu dilakukan di malam hari dalam waktu yang gelap, tapi mereka ini banyak yang nekat untuk mencuri cengkeh karena harganya yang mahal dan pohonnya ini sudah sangat banyak sekali di tempat itu. Keluarganya Bayu ini cuma mempunyai beberapa pohon saja, dan kakeknya ini masih mempunyai sebuah kebun. Kebunnya ini jauh dari rumah. Di sana ada 2 pohon cengkeh yang sangat besar. Satu cengkeh ini bisa menghasilkan sekitar 150 kilo. Walaupun pohonnya cuma 2, tapi kalau sedang panen hasilnya sangat lumayan sekali. Pada waktu itu ketika sore hari sekitar jam 7 lah, Mbah Said ini sedang duduk di teras rumah. Beliau duduk sendirian sambil menikmati rokok. Sedangkan Bayu sedang nonton TV. Ibunya sibuk memasak di belakang. Dan bapaknya si Bayu ini keluar entah kemana. Tiba-tiba Mbah Said ini masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada menantunya atau ibunya si Bayu ini, "Nduk, di mana kamu naruh senter? Bapak mau ke kebun dulu."
"Loh, memang mau ngapain Pak kok malam-malam gini ke kebun?" "Bapak mau nengokin cengkeh, kok perasaannya gak enak." Nah waktu itu ibunya si Bayu ini langsung mencarikan senter yang ada di kamarnya dan kemudian menyerahkan kepada Mbah Said. Waktu itu juga ibunya ini bilang kepada Bayu yang dia sedang asik nonton TV, "Yu, temenin mbahmu ke kebun sebentar. Cepat, itu orangnya sudah jalan." Tanpa berbicara sepatah kata pun akhirnya Bayu ini berlari menyusul kakeknya atau Mbah Said ini. Mbah Said ini memiliki seperti kelebihan. Beliau ini sering mengobati orang sakit, apalagi kalau itu anak kecil. Sekali waktu juga ketika ada seperti kenduren atau hajatan, beliau ini sering dipanggil untuk mengucapkan doa dengan bahasa Jawa. Nah, pada waktu itu Mbah Said berjalan diikuti oleh Bayu. Mbah Said ini walaupun sudah tua, umurnya sekitar hampir 80 tahun pada tahun 2014 yang lalu. Beliau ini jalan sangat laju sekali. Bayu pun pada waktu itu bercerita kalau dia ini mengikutinya sampai kewalahan. Dia bahkan sempat berlari kecil untuk mengejar kakeknya itu. Sekitar berjalan tak cukup lama, mereka ini hampir sampai di kebunnya. Pada waktu itu tiba-tiba di jalanan yang gelap, Mbah Said ini mematikan senternya dan bilang ke Bayu, "Berhenti dulu Le." Bayu pun hanya diam tanpa berbicara sepatah kata apapun. Kemudian mereka berjalan pelan menuju ke dua pohon yang tempatnya ini berada di atas kebunnya, jadi kelihatan. Nah waktu itu dari kejauhan mereka ini melihat kalau salah satu pohon cengkeh yang besar itu seperti ada yang naik di atasnya karena bergoyang-goyang dan bergerak beberapa dahan atau rantingnya. Nah waktu itu akhirnya Mbah Said ini menuju ke pohon itu, kemudian menyalakan senternya menuju ke atas. Tak beberapa lama terdengar suara dari atas seperti orang turun. Ternyata pada waktu itu ada dua orang laki-laki. Walaupun waktu itu wajahnya tidak jelas, mereka ini terlihat masih muda karena badannya tegap. Mereka turun dan di bawah sudah ada Mbah Said dan Bayu. Di situ Mbah Said cuma menegur mereka, "Kenapa kamu mencuri cengkehku?" Dan salah satu dari mereka ini malah menjawab, "Terus memang kenapa? Kan aku butuh uang, jadi aku ngambil cengkeh ini. Aku juga gak tahu kalau ini punya." Pada waktu itu Mbah Said langsung melontarkan kata-kata dengan nada marah, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh si Bayu. Karena menurut Bayu, Mbah Said ini orangnya terkenal sangat sabar dan tutur katanya itu baik sekali, sopan dan halus walaupun itu kepada anak kecil atau anak muda. Tapi salah satu dari pemuda itu malah seperti menantang Mbah Said. Dia ini sampai berkata, "Terus kamu mau apa kalau aku nyuri cengkehmu?" Mbah Said waktu itu mulai merendahkan nada bicaranya. Kemudian beliau ini bilang, "Ya sudah, kamu pergi, bawa cengkehmu itu dan jangan diulangi lagi." Tapi dua orang ini seperti malah menantang Mbah Said. Mbah Said waktu itu emosinya tiba-tiba meluap dan suaranya ini menurut Bayu sudah bukan suaranya kakeknya. Suara itu berkata, "Kalau kamu tidak pergi, apa kamu mau aku jadikan wayang?" Nah, mendengar kata-kata itu, dua pemuda itu malah maju menuju ke Mbah Said. Salah seorang itu seperti bersiap mau memukul Mbah Said. Tiba-tiba Bayu ini yang berada di belakang Mbah Said melihat kakeknya memegang kedua pinggang pemuda tadi. Jadi yang satu pinggang sebelah kiri dan satu pinggang sebelah kanan diangkat menggunakan kedua tangan Mbah Said itu. Jadi Bayu ini melihat kalau dua orang pemuda tadi dimainkan seperti wayang. Nah, yang membuat heran Bayu, mereka ini diangkat seperti Mbah Said ini mengangkat sesuatu yang ringan. Dan pada akhirnya dua orang itu dibenturkan seperti sedang memainkan wayang
dikelahikan. Nah, salah satu dari mereka ini berteriak, ampun mbah, aku minta maaf mbah, tolong lepaskan aku. Kemudian Mbah Said ini melepaskan kedua orang itu, yang menurut Bayu ini pelan sekali. Tapi ternyata dua orang tadi terlempar sejauh sekitar 3 meter. Nah, kemudian Mbah Said ini melihat kedua orang itu, dan kedua orang tadi cuma bilang ampun mbah. Kemudian mereka ini berbalik dan terus lari. Nah, ketika itu Mbah Said tiba-tiba menoleh ke arah Bayu. Menurut Bayu tatapannya ini sudah berubah. Tak beberapa lama kemudian Bayu ini yang memang entah kenapa sejak dari tadi dia ini tidak bisa bergerak. Pada akhirnya Mbah Said ini datang ke arah Bayu, kemudian memegang pundak cucunya ini. Ayo Li, kita pulang. Suaranya pun menurut Bayu masih sama seperti tadi, bukan seperti suara kakeknya. Di situ Bayu sangat merinding sekali. Kemudian secara berlahan mereka berdua ini pulang. Di perjalanan tidak ada percakapan sama sekali. Bahkan senter yang sedari tadi Mbah Said bawa ini tidak dinyalakan. Beliau ini berjalan di tengah kegelapan, seolah-olah berjalan pada siang hari. Jadi walaupun melewati pematang kebun yang jalannya sangat sempit sekali, beliau ini seperti melihat jalan itu jelas. Sedangkan si Bayu ini sampai terpeleset beberapa kali. Nah, setelah itu sesampainya di rumah, Mbah Said ini tidak langsung masuk ke rumah. Beliau kembali lagi duduk di teras sambil merokok. Nah, si Bayu ini langsung masuk ke dalam rumah dan menemui ibunya. Di situ dia menceritakan apa yang terjadi. Ternyata bapaknya si Bayu ini sudah berada di rumah. Beliau berada di kamar, sepertinya melakukan sholat. Tak beberapa lama bapaknya ini keluar, kemudian bertanya kepada Bayu, dan Bayu pun menceritakan tentang apa yang terjadi. Tak beberapa lama kemudian bapaknya ini keluar diikuti oleh Bayu. Bapaknya ini bertanya kepada Mbah Said, ada apa tuh Pak tadi? Apa ada maling yang nyuri cengkehnya Bapak? Terus Mbah Said ini bilang, iya tadi ada 2 orang, aku ini gak kenal itu siapa. Aku pas sore tadi lagi duduk di sini, kemudian perasaan tiba-tiba gak enak, jadi aku menuju ke kebun. Ternyata memang benar ada yang nyuri cengkeh kita, tapi gak apa-apa, sudah aku selesaikan. Kemudian Mbah Said pun melanjutkan omongannya, kamu sekarang masuk saja ke rumah, ajak Bayu masuk. Nanti kalau malam aku juga masuk sendiri, tutup saja pintunya. Bayu dan bapaknya ini kemudian masuk ke dalam rumah. Nah, keesokan harinya sekitar jam 9 pagi. Kebetulan waktu itu hari Minggu, jadi Bayu ini tidak sekolah. Dia di rumah bersama bapak dan ibunya. Sedangkan Mbah Said ini berada di kebun belakang rumah. Tiba-tiba ada tamu yang mengetok pintu depan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian bapaknya Bayu ini keluar. Di situ bapaknya si Bayu ini melihat ada seorang bapak-bapak dengan membawa seorang anak muda. Tapi yang aneh, anak muda ini pelipis bagian kirinya ini lebam dan pipinya ini merah. Kemudian bapaknya Bayu ini bertanya, ada apa Pak? Ada kepentingan apa? Terus itu anaknya kenapa? Maaf Pak, saya mau bertemu Mbah Said. Nah, waktu itu bapaknya si Bayu ini mikir kalau orang ini mau berobat. Melihat keadaan pemuda yang berada di belakangnya ini seperti mengalami luka di bagian pelipis dan pipi kirinya. Tak beberapa lama Bayu pun memanggil Mbah Said yang berada di belakang rumah, di kebun. Kemudian Mbah Said bilang, ya sudah Le, kamu pulang dulu. Sebentar lagi Mbah juga ikut pulang. Tak berapa lama lagi Mbah Said masuk ke dalam rumah. Di situ kemudian beliau bertanya kepada tamu itu, loh, ada apa ini? Kok pagi-pagi sudah ada tamu? Nah, pada waktu itu pemuda yang terluka kelihatan pelipisnya ini merah dan lebam langsung bersungkur di hadapan Mbah Said. Dia ini hanya minta maaf dan berucap,
"Mbah, maafkan saya, Mbah, maafkan perlakuan saya tadi malam, Mbah." Diikutin oleh bapaknya lelaki ini. Jadi yang ngantar tadi itu ternyata bapaknya. Dia sampai duduk di bawah, kemudian bilang kepada Mbah Said, "Mbah, tolong maafkan perbuatan anak saya, Mbah." Di situ Bayu dan bapaknya ini terheran. Kemudian Mbah Said ini cuma bilang, "Sudah, gak apa-apa, aku sudah maafkan apa yang dilakukan anakmu dan temannya tadi malam. Aku juga sudah bilang yang penting kalian jangan ulangi lagi." Kemudian pada waktu itu Mbah Said mengambil satu gelas air minum, kemudian membacakan sesuatu dan mengoleskan air minum itu ke pelipis anak tadi. Dan entah kenapa tiba-tiba luka merah yang berada di pelipis kirinya, padahal yang diobati ada sebelah kanan, tiba-tiba mulai memudar. Di situ kemudian bapak dari anak ini tadi menyambung perkataannya tadi, "Mbah, saya juga tolong minta obat buat temannya anakku ini karena dia sekarang tidak bisa bangun dan hanya tidur di ranjang. Tadi mau aku ajak ke sini tapi dia ini tidak bisa bergerak. Jadi tolong Mbah, dia juga mengalami luka seperti anakku ini. Jadi tolong Mbah dimaafkan dan diberi obat." Kemudian Mbah Said hanya memberikan air yang nanti disuruhkan untuk dioleskan ke pelipis sebelah kirinya karena dia mengalami luka di pelipis sebelah kanan. Nah, pada waktu itu kemudian Mbah Said ini tiba-tiba izin untuk ke belakang dulu. Dan saat itu terjadi obrolan tentang apa yang terjadi karena bapaknya si Bayu ini terus bertanya tentang kejadian tadi malam. Dan pemuda itu pun berkata, jadi dia mengakui kesalahannya tentang kelakuannya mencuri cengkeh. Dia juga benar-benar tidak tahu kalau cengkeh itu milik Mbah Said. Dia ini diajak oleh salah satu temannya yang sekarang sedang parah berada di rumahnya. Pada waktu itu dia mencuri, kemudian karena ketahuan dan yang memergoki adalah seorang lelaki tua, jadi dia ini justru menantang. Tapi pada waktu itu ketika temannya ini mau menyerang Mbah Said, tiba-tiba Mbah Said ini memegang pinggang mereka dan memainkan mereka ini seperti wayang. Dan yang aneh, ketika setelah mereka dilempar, dia ini melihat kalau itu Mbah Said sedang berdiri, tapi di belakangnya ini ada dua sosok makhluk yang tinggi besar. Rupanya ini sama, tapi wujud mereka ini cuma hitam dan tidak kelihatan wajahnya. Sosok itu berada di kanan dan kiri Mbah Said. Jadi sepertinya sosok itu yang mengendalikan diri Mbah Said. Nah, karena setelah mengalami kejadian itu bahkan mereka sempat dilempar, mereka ini ketakutan kemudian berlari. Nah, cerita itu pun diiyari oleh si Bayu karena Bayu menjadi saksi kejadian itu. Dan setelah kejadian itu mereka pun kembali pulang untuk mengobati salah satu temannya. Keesokan harinya, Bayu ini yang merupakan cucu satu-satunya dari Mbah Said ini sempat bertanya kepada apa yang dimiliki oleh Mbah Said atau ilmu apa. Jadi Mbah Said menceritakan tentang apa yang dia miliki itu adalah sebuah ilmu yang diturunkan oleh leluhurnya dulu. Jadi ketika dia mengalami sesuatu yang terpaksa, pasti ada sosok yang akan melindungi beliau. Pada suatu ketika beliau ini pernah mengalami sakit, beliau ini memang melihat ada makhluk yang berada di kanan dan kirinya. Dan makhluk ini seperti mengajak ngobrol Mbah Said dengan tutur bahasa yang sangat halus sekali. Nah, kejadian seperti itu sudah sering kali Mbah Said alami. Kadang tiba-tiba ketika beliau sedang duduk sendiri, ada yang datang dan menemani beliau. Tapi ada suatu ketika Mbah Said ini melakukan sebuah kesalahan yang beliau sengaja. Pada waktu itu beliau juga pernah mengalami seperti tamparan di pipi kiri dan pipi kanannya. Sesuatu itu sudah beliau alami sejak dulu dan
Semuanya mungkin karena itu adalah apa yang dimiliki dari leluhurnya dulu yang diturunkan kepada Mbah Said. Nah, itu adalah sebuah pengalaman dari Mbah Said, kakek dari Mas Bayu. Dan Mbah Said pada tahun 2017 kemarin, tepatnya bulan Juni, beliau meninggal dunia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.